Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu, ya Allah Bapa, oleh karena segala kebaikan-Mu yang tidak terhitung, yang tidak dapat kami balas, yang telah Engkau lakukan dan perbuat dalam hidup kami. Hari ini kami datang memohon anugerah-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami. Ajar kami dengan firman-Mu. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami sore hari ini. Sehingga kami semakin mengenal dan mengerti tentang Engkau. Bahkan kami dapat mengerti dan melakukan maksud Tuhan di dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan. Kami manusia lemah, kami manusia berdosa, kami manusia yang tidak mampu untuk memikirkan tentang Engkau, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan mengajar kami dengan cara yang terindah, yang tidak dapat kami mengerti. Dengan pikiran kami sekalipun, Kau dapat menanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku, kita masih ada di dalam perenungan, mengingat kembali, mengenang kembali akan begitu besar karya pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia yang berdosa, dan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini saudaraku, mari kita renungkan satu tema, the price of redemption. Kenapa kematian Kristus di kayu salib itu disebut sebagai penebusan? Kenapa kematian Kristus di kayu salib disebut sebagai penebusan? Ini yang kita mau renungkan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Firman Tuhan di sana dikatakan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the righteousness of God's grace. Satu kali lagi ya saya baca. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the righteousness of God's grace. Saudaraku, penebusan itu berbicara tentang membayar harga atau berbicara tentang membebaskan seseorang karena dia adalah seorang budak di bawah seorang tuan. Kalau kita belajar saudara dalam perjanjian lama berbicara tentang seorang budak itu sangat familiar di dalam kehidupan orang Yahudi. Karena banyak orang Yahudi pada saat itu karena mereka tidak mampu berdiri di kaki sendiri, mereka tidak mampu membiayai hidup mereka sendiri, maka mereka menjual diri mereka untuk menjadi budak. Dan itu sangat familiar. Banyak sekali tuan-tuan yang punya uang, akhirnya mereka membeli budak. Karena memang diperjualbelikan. Jadi ketika ada seorang yang punya uang, dia beli budak, maka budak itu sepenuhnya menjadi haknya. Budak itu menjadi haknya, dia bisa menyuruh apapun, segala sesuatu perjalanan hidupnya dikontrol oleh tuannya. Sehingga apa? Budak itu adalah strata sosial yang paling rendah di kalangan orang Yahudi atau di kalangan orang Israel. Karena apa? Mereka sudah tidak punya hak sedikit pun atas hidup mereka.
Segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu tindakan yang mereka buat, itu harus bergantung kepada apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh tuannya. Nah, saudara lihat dalam Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-49, ternyata seorang budak itu bisa ditanggung oleh keluarganya. Artinya, kalau keluarganya mau dia terbebas sebagai budak, maka keluarganya harus membayar dia kembali, sehingga dia bisa bebas sebagai seorang budak. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, ketika ada seorang keluarga yang membayar, karena dia budak, jadi ditanggung, dibayar, itulah yang dimaksud dengan penebusan. Jadi istilah penebusan, ini berbicara tentang ada seorang yang menebus, yang membayar, karena apa? Karena dia terikat, dia menjadi budak, dan itu sangat-sangat tidak mudah. Karena jalan hidupnya, seluruh hidupnya, itu tergantung kepada tuannya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada di dalam kontrol tuannya. Dan dia tidak bisa terlepas sampai masa waktu yang sudah ditentukan. Saudaraku, mengapa karya pengorbanan Kristus disebut sebagai satu penebusan? Mari kita lihat. Yang pertama dikatakan di dalam ayat ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Mengapa manusia membutuhkan penebusan? Yohanes 8 ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan. Yohanes 8 ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ternyata konsep budak di dalam perjanjian lama itu juga menggambarkan bagaimana seorang itu terikat, terbeban, dikendalikan oleh dosa. Karena itu saudara lihat, Yohanes pasal 8 ayat 34 katakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Menunjukkan bahwa ternyata kejatuhan manusia pertama di dalam dosa membuat semua manusia yang hadir di dalam dunia benar-benar terikat, terbeban, dan mereka tidak bisa punya kemampuan sedikit pun untuk membebaskan diri dari keberdosaan hidup. Saudara, kalau kita lihat di sini, ternyata dosa itu menjadi tuan atas kehidupan manusia semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia yang adalah ciptaan Tuhan tidak lagi mentuhankan Allah yang sesungguhnya yang menciptakan mereka. Tetapi manusia itu sudah berbalik, mentuhankan kuasa kegelapan dan dosa yang mereka nikmati. Ini yang dimaksud, saudara. Karena itu, kalau kita lihat bagian ini, bahwa kita melihat ternyata dosa itu ada kuasanya. Sehingga kalau Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, kecenderungan hati manusia sudah selalu dan terus-menerus mengarah kepada segala sesuatu yang jahat. Karena itu saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu, datanglah air bah untuk menghancurkan bumi. Karena apa? Kecenderungan manusia itu melakukan sesuatu yang jahat. Manusia bukan hidup lagi tunduk, taat, patuh kepada Tuhan. Tapi mereka patuh kepada kuasa kegelapan dan dosa yang menguasai hati dan pikiran mereka. Yohanes 59 ayat 2 katakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi memang dosa itu menjadi pemisah antara manusia dengan Allah sebagai sang pencipta. Manusia berdosa, dikuasai oleh dosa. Tetapi Allah yang kudus tidak mungkin memiliki hubungan lagi dengan manusia yang sudah jauh dari dirinya. Karena itu saudaraku, supaya manusia bisa lepas dari perhambaan
iblis dan dosa, maka perlu ada penebusan. Maka perlu ada yang membayar, maka perlu ada yang membeli kembali kehidupan manusia. Karena itu dikatakan bagian selanjutnya. Karena itulah dikatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Saudara lihat, untuk manusia bisa bebas, untuk manusia bisa lepas, untuk ikatan dosa itu bisa lepas di dalam hidup manusia, maka Alkitab katakan Kristus membayar bukan dengan harta duniawi, harta yang fana, emas, perak, dan lain sebagainya, tetapi dengan darahnya sendiri yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu dikatakan karya penebusan Kristus melepaskan kita dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang dipenuhi dengan dosa, cara hidup yang berada di bawah perhambaan dosa. Ini yang mau ditegaskan, saudaraku, bahwa penebusan, bagaimana Kristus membayar kita supaya kita dikuduskan, supaya kita lepas dari perhambaan kuasa kegelapan, supaya kita lepas dari perhambaan dosa yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita berpikir melalui ayat-ayat ini, saudara, bahwa ternyata ketika seorang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, penebus dan penyelamat hidupnya, maka pada saat yang sama nilai diri kita, nilai hidup kita adalah senilai darah dan pengorbanan Kristus. Seperti seorang budak di dalam perjanjian lama, supaya dia bisa bebas dari kekuasaan tuannya, maka harus ada yang kembali membayar. Demikian juga kita, saudara. Kita adalah seorang yang dikuasai budak dosa, melakukan segala keinginan dosa, tapi ketika Kristus membayar kita, maka hidup kita senilai pengorbanan Kristus, darah Kristus yang tidak ternilai, yang tidak dapat dibandingkan dengan harta duniawi, emas, perak, atau apapun yang bisa kita kolek di dalam dunia ini. Ini hal yang sangat luar biasa ketika saya merenungkan, bahwa ternyata nilai hidup kita dibayar oleh Kristus dengan pengorbanan dan pencurahan darah yang mahal. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita berkata, tapi saya masih jatuh di dalam dosa. Tapi saya masih melakukan dosa. Ya benar, saudara, sampai kita mati kita masih melakukan dosa. Tapi kita harus ingat bahwa kita bukan lagi pencinta hidup di dalam dosa. Kita bukan lagi orang yang mencondongkan hati kita. Kita bukan lagi orang yang mengarahkan hidup kita kepada dosa. Karena Kristus sudah membayar lunas dengan segala sesuatu yang dia lakukan. Kita memang sudah mulai mencondongkan hati kita kepada Kristus dan kehendaknya. Karena itu saudaraku, kita adalah orang yang dimerdekakan dari dosa. Kita orang yang sudah terbebas dari dosa. Kalau ada seorang yang
biasa orang kerja untuk mengumpulkan seperti pemulung mengumpulkan benda-benda yang sudah rusak dan yang sudah dibuang orang, dia bisa kolek gitu. Dan saudara tahu benda-benda itu bisa sering sekali mereka harus cari di tempat-tempat pembuangan sampah ya. Sering sekali mereka harus cari di tempat pembuangan sampah dan setiap hari mereka ada di sana. Saudaraku, bau yang busuk gitu. Mungkin mereka tidak cium lagi itu sebagai sesuatu yang busuk. Karena memang tiap hari mereka ada di sana. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu yang memang bekerja demikian di Indonesia. Memang ada mereka yang tinggal di samping-samping situ. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Tetapi bagaimana saudara ketika ada seorang yang dulunya pekerjaannya seperti itu, dia keluar dari pekerjaan seperti itu, tinggal di tempat yang jauh, yang lebih bersih dan lain sebagainya. Ketika dia kembali ke tempat itu, dia bisa mencium atau tidak? Dia akan mencium bau busuk atau tidak? Pasti akan berbeda, saudara. Dia akan mencium bau yang busuk, yang mungkin dia akan menggunakan masker dan lain sebagainya. Demikianlah kehidupan orang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa. Seorang yang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa, dia tidak mungkin lagi menganggap satu kebusukan itu sesuatu yang biasa. Tetapi kebusukan di dalam dosa akan menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi seorang yang sudah tahu bahwa hidupnya sudah dibayar lunas dengan darah Kristus yang begitu mahal. Dan nilai dirinya adalah nilai senilai Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi Kristus telah membayar lunas setiap orang percaya dari perbudakan dosa, dari perbudakan kuasa kegelapan, dari segala kehidupan hati keinginan yang hanya tertuju kepada kesenangan pribadi, kepada kesenangan kedagingan dan lain sebagainya. Kristus mati, Kristus melunaskan segala sesuatu supaya kita merdeka dan kita bebas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya bukan pakai deposit, saudara. Bukan pakai uang muka, tetapi lunas dibayar. Dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14, Paulus katakan di sana, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Seorang budak adalah seorang yang terus-menerus melakukan keinginan-keinginan kuasa kegelapan. Tetapi ketika dia mengalami penebusan Kristus, Alkitab katakan bahwa dia sudah dilepaskan dan dipindahkan hidupnya kepada jalan yang ditunjukkan oleh Kristus. Karena itu dikatakan di sini, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Untuk apa? Untuk tiap waktu terus-menerus diubahkan, dikuduskan, menjadi serupa dengan gambaran Kristus yang telah menyerahkan nyawanya dalam pengorbanan salib. Saudaraku, inilah yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi dunia ini. Membayar lunas setiap orang yang tertawan di bawah perbudakan dosa. Sehingga harusnya kita jangan mau lagi
tertawan, diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh keinginan kuasa kegelapan. Jangan mau lagi, saudara. Karena karya Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita. Supaya apa? Kita merdeka. Jika kita bertanya, apakah kewajiban Yesus untuk menebus kita? Apakah Yesus wajib menebus kita? Atau sebaliknya, berhakkah kita atas penebusan Kristus? Berhakkah kita menerima penebusan Kristus? Kalau Kristus tidak harus menebus kita, dan kita tidak punya hak untuk menerima penebusan itu, maka mengapa Kristus mau melakukan bagi kita? Efesus 1 ayat 7 sangat jelas katakan bagi kita. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya selalu dan selalu tegaskan bagi kita semua bahwa karya Kristus bukan sesuatu yang layak untuk kita terima. Bukan sesuatu yang layak seharusnya diberikan kepada kita. Tetapi diberikan karena apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan yang Kristus lakukan bukan satu kewajiban, bukan juga satu hak yang dapat kita terima. Tapi Ia tidak menginginkan manusia yang Ia ciptakan dengan begitu istimewa. Tapi kenapa Yesus melakukan? Karena Dia tidak menginginkan manusia yang sudah diciptakan dengan begitu istimewa pada akhirnya malah ada di dalam perhambaan dan di bawah kuasa kegelapan. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita mau lebih sungguh untuk hidup bagi Allah sebagai bukti ucapan syukur atas penebusan yang kita terima? Dan apakah karya penebusan Kristus bagi hidup kita itu benar-benar sudah mengubahkan kita? Apakah karya penebusan Kristus sudah mentransformasi, mengubah hati saya, mengubah pikiran saya, mengubah prioritas yang ada di dalam hidup saya, mengubah tujuan hidup saya? Atau selama ini kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, tapi segala sesuatunya tidak ada yang berubah. Tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang sama, saudaraku. Orang percaya kepada Kristus harus mengalami bagaimana dampak indahnya penebusan Kristus dalam hidupnya. Ada seorang pendeta ketika dia baru mau memulai satu gereja di New York. Dia lihat ada satu pemudi yang sudah beberapa minggu datang ke gereja, tapi setelah ibadah dia langsung pergi. Dia bergegas pergi. Tapi satu minggu, saudaraku, pendeta ini memang sengaja mau temui dia. Pada saat dia mau keluar, pendeta ini cegat dia. Mereka berbicara, dan pemudi itu bilang, saya sebenarnya belum orang Kristen. Saya masih mencari tahu tentang gereja dan tentang kekristenan. Akhirnya pendeta itu tanya, baru dari mana kamu bisa tahu gereja ini?
Akhirnya perempuan itu cerita tentang kisah ini. Suatu waktu dia diterima di salah satu perusahaan saudara di dekat Manhattan di New York. Dia diterima dan ternyata belum lama dia melakukan kesalahan yang begitu besar yang dia pikir kemungkinan karena kesalahan ini saya akan dipecat. Tapi saudara tahu, ada satu atasannya, supervisornya katakan, saya yang akan bertanggung jawab untuk semua kesalahan, untuk semua konsekuensi yang kamu lakukan karena kamu adalah bawahan saya. Saudara tahu, karena dia harus menanggung semua kesalahan, ternyata dia harus kehilangan jabatannya. Dia harus turun posisi dan dia harus kehilangan semua kesempatan untuk promosi ke kedudukan yang lebih tinggi. Artinya kalau dia kehilangan posisi, maka penghasilannya juga menurun. Akhirnya pemudi ini, wanita ini tanya, kenapa kamu melakukan itu untuk saya? Saya belum pernah bertemu dengan pemimpin atasan yang seperti kamu. Malahan saya bertemu dengan atasan, dengan pemimpin yang mereka hanya berusaha menyalahkan bawahan, mencari keuntungan dari tenaga dan segala sesuatu yang dilakukan oleh bawahan. Tapi kenapa malah kamu berbeda? Saya yang salah. Saya yang harusnya menanggung semuanya, tapi kenapa kamu tanggung? Akhirnya karena perempuan itu terus-menerus bertanya kenapa, dia bilang karena saya percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa saya, yang telah mengorbankan segalanya bagi saya. Maka saya diajarkan untuk meneladani Kristus, untuk mengorbankan segala sesuatu, termasuk di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan dalam kehidupan saya tiap hari. Akhirnya dia tanya, di mana kamu ke gereja? Saya pergi ke gereja Redeemer. Saudara, ini kisah nyata, ditulis di dalam buku Tim Keller. Apakah pekerjaan Anda adalah pekerjaan Allah? Dan akhirnya perempuan itu pergi ke gereja sudah beberapa kali. Saudara, pengorbanan dan penebusan Kristus harus menyentuh sampai kepada kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas pengertian, tetapi harus menjadi gaya hidup di mana kita siap mengorbankan segala sesuatu seperti Kristus yang menebus kita, meskipun kita harus kehilangan dan rugi akan segala sesuatu. Sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus. Ada seorang ibu yang dia mengalami sakit kanker, saudara. Tetapi setiap bulan dengan uangnya, dia membiayai seorang untuk studi teologi. Setiap bulan, saudara. Dengan kesetiaannya. Padahal kalau mau dipikir dia butuh uang yang besar untuk mengobati kondisinya, untuk kebutuhan kondisinya karena dia kena kanker. Tapi saudaraku, dia tetap setia. Kurang lebih 5 tahun 8 bulan, dia setia memberi sampai orang itu yang studi teologi itu selesai dari studinya. Dan dia setia sampai akhir. Karena itulah saya bisa berdiri di tempat ini. Jadi orang yang membiayai hidup saya itu pada saat saya studi teologi itu adalah seorang yang sakit kanker, saudara. Tapi dia sadar bahwa penebusan Kristus mengubah hidupnya.
Seorang yang tahu bahwa penebusan Kristus mengubah hidupnya, itu akan nyata sampai kepada tindakan-tindakan kecil yang dia ambil. Saya hanya berpikir kalau bukan saya nggak ditolong sama seorang yang berjuang dengan sakit kanker, mungkin saya nggak ada di tempat ini. Dan sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan itu, dan Tuhan pakai orang-orang untuk menolong. Saudaraku, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan yang telah menebus hidup kita? Di dalam hidup kita pribadi, keluarga, persekutuan kita, apakah kita juga melihat orang-orang yang ada di luar yang belum percaya kepada Kristus? Mungkin kita nggak akan sampai percaya kepada Kristus kalau tidak ada orang-orang yang dengan relanya menyisihkan uangnya untuk gereja sehingga kita dengar Injil. Mungkin kita tidak akan percaya kepada Kristus sampai hari ini kalau tidak ada orang yang setia memberikan persepuluhannya untuk pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Karena itu setiap pemberian hidup kita, tenaga kita, waktu kita, apapun yang kita lakukan, uang kita, itu pasti berdampak bagi pemberitaan Injil. Mari kita lihat kehidupan kita hari ini. Apakah saya seorang yang sudah mengalami penebusan Kristus? Mungkin kita berkata iya. Tapi apakah penebusan Kristus sudah mengubah cara hidup kita, hati kita, pikiran kita, atau hanya sekedar rutinitas, hanya ada di dalam pengetahuan kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang bisa kami renungkan hari ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau sangat mengerti siapa kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang rela membayar hidup kami dengan darah-Mu, yang rela mengorbankan segala-galanya bagi kami, sehingga kami tidak lagi ditawan oleh kuasa kegelapan dan dosa. Kami menjadi manusia yang bebas, kami menjadi anak Allah. Karena itu kami mohon, ya Allah Roh Kudus, kiranya firman-Mu ini sungguh tertanam di dalam hati kami. Tuhan terus ajar kami, bicara bagi kami secara pribadi, supaya sungguh karya pengorbanan penebusan Kristus itu mengubah hati pikiran kami, mengubah tujuan hidup kami, mengubah cara hidup kami, untuk kami sungguh memuliakan Tuhan, untuk kami sungguh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ini hidup kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus penebus hidup kami. Amin.